Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Sporty Matic tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama itu kita secara fisik dari luar, yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia posisi berdirinya tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Karena dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan di suspensinya bermasalah. Bisa, atau kaki-kakinya bermasalah ya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu yang kedua, untuk bagian luar permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ini disebut dengan nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi pastikan bahwa nutnya itu dia jaraknya presisi sama kiri dan kanan. Kerenggangan, tingkat kerenggangannya itu sama. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak sama, berarti ada indikasi mobil terkena benturan atau pernah nabrak. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan juga itu adalah pantulannya. Jadi mobil permukaan bodinya akan memantulkan bayangan atau objek-objek di sekeliling mobil. Jadi kita cek secara keseluruhan keliling mobil, kita cek semuanya, bagian-bagian yang lain juga, baik lampu, terus habis itu kaca-kaca, terus habis itu juga velg, ban. Nah, di sini juga ban juga kondisinya juga masih tebal ya. Ban kondisi masih tebal. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan kondisi bodi bagian luar aman. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di bagian dalam ya. Nah, dia kuncinya terpisah ya dengan remote. Jadi ini remote orisinil ya bawaannya. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Nah, oke. Setelah mobil kita buka, yang penting pertama kali kita periksa adalah aroma dari dalam mobil. Pastikan bahwa aroma mobil itu tidak berbau apek atau berbau tidak sedap. Kenapa? Kalau baunya itu aneh atau tidak sedap atau berbau apek, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard komponen metalnya tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga pedal. Pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal, karet pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa juga itu di bawah masing-masing jok. Kita pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan posisi duduknya bagaimana, enak atau tidak. Terus habis itu juga sambil kita ngelihat sekeliling, kita cek juga di sini kan juga komponen-komponen partsnya kita periksa. Ini panel-panelnya kondisinya bagaimana. Terus habis itu kita juga periksa plafonnya, kondisi plafon bagaimana. Terus joknya juga kondisinya bagaimana. Nah, ini joknya dia masih orisinil ya, tapi dia di sarung ya, sarung dengan dilapisin sarung yang semi kulit seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan interior juga kondisinya masih aman, masih oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya sih kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesin, apakah ada rembesan atau tidak di mesin, kolong-kolong, kaki-kaki. Terus habis itu juga level oli, kondisi oli, serta kondisi coolant, level coolant kita periksa juga seperti itu. Oke, bagaimana kondisinya. Nah, setelah kita pastikan aman, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, kita coba nyalakan mobil. Nah,
pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyala mobilnya itu langsung jreng ya, langsung jreng, tidak ada tidak tersendat. Karena apa? Kalau tersendat berarti ada kemungkinan di dinamo starter bermasalah atau di akinya sudah soak. Nah, terus getaran mesinnya masuk, kita bisa periksa dengan kita pegang setir ya, gimana getarannya. Terus habis itu posisi duduk juga kita bisa merasakan getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minimnya masuk. Kalau getarannya berlebih berarti ada kemungkinan di engine mountingnya sudah pecah, perlu diganti, atau bisa mesin pincang, atau bisa ada masalah-masalah lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, kilometer kita cek di sini MID-nya. Nah, kilometer mobil ini 42.000. Jadi mobil kilometer 42.000 tahun 2015 ya, berarti sekitar pemakaian 7 tahun, termasuk KM yang low ya, yang rendah. Nah, untuk memastikan KM sesuai, kita pastikan apakah ada record servisnya. Nah, di sini dia ada record servisnya. Dia di shop and drive ganti oli terakhir di 50.000. 40.000, berikutnya di 50.000. Nah, di sini juga lengkap ya. Ganti oli gardan segala macam, ada nanti keterangannya. Nah, di Xenia ini juga masih lengkap. Jadi dia masih lengkap buku-bukunya ya, baik buku servis, terus habis itu buku manual juga masih ada. Nah, ini buku servis juga masih ada, buku manual juga masih ada, sama semua buku-buku yang lainnya, termasuk informasi tentang LCD TV-nya seperti itu. Nah, dia servis record Daihatsu-nya terakhir itu di di 25.000 ya, 25.000. Oke. Nah, berikutnya setelah itu dia servis di bengkel biasa gitu. Oke. Nah, pastikan servis record ada. Jangan sampai kita membeli mobil kilometernya rendah, ternyata kilometernya sudah di reset atau diturunkan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Nah, ini untuk buka kap mesin. Nah, ini dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, ini buat tombol untuk fog lamp. Nah, di sini untuk pengaturan power window ya, pengaturan power window seperti itu. Nah, door trim juga perlu kita periksa. Di sini door trim kondisinya masih oke, masih bagus. Nah, sealer di pintu juga kita periksa, kondisinya masih oke, masih bagus. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kalau sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti pintu sudah gantian, sudah diganti. Dan apabila sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Nah, kita periksa mesin. Nah, oke. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, yang paling mudah itu kita pertama kita pastikan ritme dari suara mesin. Jadi ritmenya itu masih dia ritmenya beraturan ya, beraturan konstan. Terus habis itu juga getaran mesin juga kita perhatikan. Getaran mesin mobil yang bagus dia minim getarannya seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita pastikan adalah ini, sealer di kap mesin juga kita periksa kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu ini di depan juga kita perlu perhatikan. Nah, di sini adalah besi yang memanjang disebut apron juga kita cek kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu juga di sini juga kita periksa bagian-bagian samping, pastikan bahwa bagian-bagian samping ini tidak bekas reparasi. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita perhatikan saja komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya tidak berkarat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita cek mesin kondisi oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian yang lain. Nah, apabila mencari mobil bekas, mobil keluarga ya, yang terkenal irit, bandel, mobilnya juga mobil sejuta umat, perawatannya juga mudah, semua bengkel bisa menanganinya, mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di
bagian sini ya, bagian tengah ya, tengah. Saya coba masuk, saya mau lihat bagaimana posisi duduk. Nah, saya tingginya 174 cm, saya masih dapat ruang kepala yang sekitar berapa ini ya, sekitar mungkin ada 8 jari seperti itu. Nah, terus habis itu ruang kaki juga masih lega, mungkin ada sekitar 8 atau 9 jari seperti itu. Oke. Nah, terus di bangku baris tengahnya dia bisa pelipatan 55%, 50-50% ke depan. Terus habis itu juga ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, di belakang bisa dua penumpang. Ada senderan kepalanya juga 2, seat beltnya juga ada di masing-masing masing-masing penumpang seperti itu. Oke. Nah, di belakang dia pelipatannya 50% untuk senderan, tapi bawahnya dia masih satu ya, menyatu seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada AC. AC dia sudah double blower, ada 3 pengaturan di sini. Terus habis itu di sini juga ada cup holder buat 3, sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kantong juga di belakang jok. Nah, di sini ada cup holder buat 2. Cup holder buat 2. Terus habis itu kita periksa juga di sini. Sini ada cup holder juga 3, sama ada kantong penyimpanan lagi. Nah, kondisi door trim juga masih oke, masih bagus. Terus dia ada child lock sudah dilengkapin. Terus sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke belakang ya. Nah, di sini buat isi bensinnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita periksa di bagian bagasi ya. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak belakang sama sealer di pintu, kita pastikan kondisinya bagaimana seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu jika jok baris ketiganya tidak dilipat, masih ada space sih, bisa buat 2 koper kecil sih, mungkin masih masuk seperti itu. Nah, jika dilipat ke depan lagi, dapat space bagasi yang lumayan besar ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini buat nurunin ban cadangan itu, karena ban cadangannya di bawah, ada di bawah. Nah, untuk melihat mobil yang kompresi mesinnya masih oke, masih bagus, salah satunya kita periksa di sini di ujung knalpot masih mengeluarkan embun air seperti itu. Oke. Nah, sudah kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, oke. Di sini door trim kita periksa, kondisi masih oke. Ya, masih bagus. Nah, child lock juga ada. Nah, di sini sealer di pintu juga kita periksa. Kondisinya seperti apa. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard ya, dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke sini ya. Oke. Nah, door trim kita periksa, kondisinya masih oke. Sealer di pintu juga kondisinya masih oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dia kalau tipe Air Sporty, dia kalau dibuka pintunya dia ada nyala lampu di handle. Nah, ini bisa kelihatan ya, seperti itu. Jadi dia sudah hampir sama dengan Veloz, Avanza Veloz. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Kita periksa juga. Nah, dia setir juga kondisinya masih oke, kulit jeruk di setirnya juga masih bagus. Nah, di sini buat pengaturan lampu sen sama lampu. Terus di sini buat pengaturan wiper. Nah, di sini ada ventilasi AC, atas juga ada nih. Ini juga ngeluarin udara dingin. Nah, AC juga kita cek masih dingin. Nah, dia TV-nya sudah LCD TV, dilengkapin juga kamera mundur. Di sini untuk hazard ya, lampu hazard. Nah, pengaturan AC-nya ada 2. Di sini buat kecepatan AC, di sini buat suhu. Tapi ventilasi sama arah angin belum ada. Nah, di sini ada asbak. Terus di sini power outlet. Di sini ada ruang terbuka ya, buat naruh barang. Nah, dia matic masih konvensional, ada shift lock di sini bisa 3, 2 sama L.
32 sama L juga bisa. Nah ini rem tangan, sini juga bisa buat naruh handphone. Nah di sini ada penyimpanan tertutup seperti itu yang dalam ya juga. Oke, nah dia sudah dual airbag. Di sini udah dual airbag. Nah sini laci penyimpanan tertutup. Di sini cup holder bisa buat 3 cup holder, sama dia ada kantong penyimpanan terbuka lagi. Nah di sini juga cup holder 3 sama kantong penyimpanan tertutup terbuka. Nah seperti itu. Oke, sun visor di sini belum ada cermin, spion juga belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini sun visor ada cermin seperti itu. Nah ini di sini ada lampu baca. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai Daihatsu Xenia ya, Xenia 1300 cc 1,3, tipenya Air Sporty. Di sini ada tulisan ini Air Sporty Matic tahun 2015 seperti itu. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon kami, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di keterangan video ini. Nah terus untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Nah ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah terus jangan lupa juga apabila kita membeli mobil second, pastikan kita bisa test drive, karena dengan test drive kita bisa melihat kondisi mobil mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, kaki-kaki, terus maticnya gimana, masih halus, responsif, terus power steeringnya, pengeremannya, terus ada yang yang aneh-aneh enggak pada saat kita mengendarainya. Nah pastikan kita bisa test drive mobil. Nah di Zal Motor terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi area parkir luas, jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel agar saya juga senang. Terus sama notifikasi juga, conteng notifikasi alarmnya ya, biar bisa kalau ada video-video yang baru bisa dikasih pemberitahuan. Nah di akhir video ini juga saya cantumkan juga pembahasan Daihatsu yang lain. Terus habis itu ada juga stok-stok kami yang masih available, masih tersedia. Terus habis itu juga ada beberapa video tentang tips cara mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.